Di sini ada beberapa yang perlu kita ini ya Bu ya, tentang musibah goab ini. Jadi musibah goab itu tentang ini ya, melompat tinggi ke perguruan tinggi kerja dan berwirausaha, kurang lebihnya seperti itu ya tadi ya. Nah di sini ada beberapa pertanyaan. Nah ada yang pertama, mungkin ini ada pertanyaan, bagaimana strategi musibah untuk siswa dapat masuk ke perguruan tinggi dunia kerja berwirausaha? Ini bisa dibantu Ibu Retno atau Ibu Budi yang akan menjawab, monggo. Terima kasih Bu Emi yang sudah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yaitu bagaimana SMA Muhammadiyah Sewon ini membidik para siswanya ini agar mereka mau berkuliah. Kita tahu untuk itu kami dari Guru BK sendiri itu memfasilitasi untuk siswa yang nantinya akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu nanti Guru BK itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Musibah Lovers di mana saja. Nah di sini kita untuk podcast pada kesempatan kali ini di Bincang Sarasehan Musibah. Ini sangat menarik sekali temanya. Setelah beberapa waktu lalu ada untuk PPDB, ada beasiswa, banyak sekali kesempatan masuk untuk musibah. Dan di sini ada tema yang menarik yaitu musibah goab. Nah, apa itu musibah goab? Nanti kita bisa kulik di sini ya. Nah, di sini dengan narasumber yang hebat dari musibah juga, tentunya punya musibah. Kita perkenalkan untuk profilnya satu persatu. Di sini ada Ibu Retno Miasih MPD. Selamat pagi Ibu Retno. Nah, beliau sebagai Wakahumas dan Salpras. Selain itu juga mengaku guru mata pelajaran sejarah ya Ibu Retno ya. Baik, di sini yang kedua ada Ibu Puni Rahmawati SPSI. Selamat pagi Ibu Puni. Assalamualaikum. Nah, ini di sini sebagai guru BK ya, bimbingan konseling. Dan yang ketiga narasumbernya yaitu Ibu Winarni SP. Selamat pagi Ibu Win. Ya, di sini Ibu Win sebagai guru PKWU. Jadi PKWU itu prakarya dan kewirausahaan. Masya Allah, keren sekali ya. Ini ada tambahan, bukan tambahan ya, ini masuk mata pelajaran ini ya, kurikulum ya berarti ya. Iya. Baik, di sini ada beberapa yang perlu kita ini ya Bu ya, tentang musibah goab ini. Jadi musibah goab itu tentang ini ya, melompat tinggi ke perguruan tinggi kerja dan berwirausaha, kurang lebihnya seperti itu ya tadi ya. Nah di sini ada beberapa pertanyaan. Nah ada yang pertama, mungkin ini ada pertanyaan, bagaimana strategi musibah untuk siswa dapat masuk ke perguruan tinggi dunia kerja berwirausaha? Nah ini bisa dibantu Ibu Retno atau Ibu Budi yang akan menjawab, monggo. Terima kasih Bu Emi yang sudah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yaitu bagaimana SMA Muhammadiyah Sewon ini membidik para siswanya ini agar mereka mau berkuliah. Kita tahu walaupun SMA Muhammadiyah Sewon itu SMA, tapi juga tidak semuanya kuliah juga ya. Tidak semua kuliah, maka kita punya ketiganya, ya kuliah, ya kita kemudian kita bisa kemudian bisa berkarya atau bekerja dan berusaha. Nah, untuk bagaimana nanti kita proses kuliah kita, persiapannya, kami serahkan mungkin dari Ibu Fani yang akan lebih mendalaminya. Boleh, monggo Bu Fani, strategi apa saja? Karena kan tidak hanya masuk kuliah aja. Monggo Bu Fani. Oke, menambahkan dari yang Bu Retno tadi katakan, jadi memang alumni dari SMA Muhammadiyah Sewon ini nantinya memang tidak semua melanjutkan ke perguruan tinggi. Mungkin bahkan tidak ada 50%-nya ya, mungkin hanya 40%. Nah, untuk itu kami dari Guru BK sendiri itu memfasilitasi untuk siswa yang nantinya akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu nanti Guru BK itu sudah bekerja sama dengan kampus-kampus yang ada di Yogyakarta khususnya ya. Iya. Selain untuk itu, kami juga mencarikan apa ya, untuk
mencarikan informasi untuk beasiswa, untuk mungkin menambah semangat atau motivasinya untuk yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi ya, seperti itu. Kalau dari guru ya seperti itu sih. Itu untuk yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk sisanya yang nanti melanjutkan ke kerja atau berwirausaha itu mungkin nanti akan ditambahkan oleh UIN atau Buret Ya, jadi nanti kalau misalkan bagi lovers yang ingin kuliah itu juga ada beberapa kesempatan beasiswa ya dari kampus-kampus, dan kita juga ada kerjasama dengan apa namanya pesantren. Nah itu juga sudah berjalan ya Bu ya, untuk beberapa tahun ini sudah berjalan lanjut ke beberapa universitas ya. Betul. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ini lulusan Museba dibekali dengan keterampilan tentunya. Nah ini masuk dibekali keterampilan ini ada pertanyaan yang saya yang Museba lovers di rumah, juga apa namanya penasaran ini. Nah ini ada bekal apa saja yang didapat dari sekolah? Jadi untuk nanti berwirausaha nanti tadi kan untuk kuliah berwirausaha nanti apa yang didapat jika dikaitkan tadi Ibu Win sebagai guru mapel PKWU ya. Nah itu apa saja Bu Win, monggo bisa dibantu jelaskan Museba lovers yang di rumah. Oke, terima kasih Bu Heni untuk Museba Lover. Untuk mata pelajaran PKWU ya, karya itu di Museba ini kita memfokuskan kepada membatik. Di membatik ini ada shibori dan kita juga menggunakan ekoprint. Ya. Nah, ekoprint ini nanti mungkin ini ya Bu Win ya, fleksibel. Itu nanti Museba Lover bisa pergunakan dengan berbagai macam media. Bahan juga dapat dari alam juga mudah didapat. Simpel gitu. Keren sekali ya. Di samping itu, di samping kita membatik juga kita mengembangkan ke arah budayanya. Ya, boga berarti kalau boga untuk ke kuliner ya, jadi Iya, ya, untuk UMKM. Masya Allah, berarti ada yang sudah berjalan, udah ada batik menggunakan media alam bisa ya, shibori, kain atau bahan alam itu bisa daun-daun kalau nggak salah ya Ibu yang untuk ekoprint ya. Ya, nah terus yang kedua boga kuliner ini yang memang banyak sekali di mana saja tempatnya, apalagi di Jogja pasti banyak. Nah mungkin ini ada lagi tidak atau untuk pelatihan soft skill, pelatihan tambahan ya, tambahan soft skill lainnya mungkin bisa dibantu Ibu Retno, Bu ini untuk soft skill yang didapat lainnya selain dikaitkan dengan mapel PKWU tadi. Terima kasih kembali. Saya nambah dari yang awal tadi yaitu tentang kuliah. Ya, saya nambah sedikit. Oke, baik Bu ya. Tadi Mbak Buni sudah bagaimana Museba untuk siswa yang kuliah. Nah, ini saya nambah karena tidak semua alumni Museba ini apa ya utuh, tidak semuanya. Tapi ada mereka beberapa siswa itu yang apa ya yatim atau piatu, bahkan mereka itu juga sebenarnya pengen kuliah tapi terbentur keadaan. Maka kemudian Museba juga memberikan fasilitas dengan mencarikan beasiswa. Bahkan nanti kalau mungkin selanjutnya sampai luar negeri. Semoga lulusan Museba ini berkah barokah untuk semuanya. Dan tadi yang saya atau untuk yang tidak kuliah tadi di sekolah juga memberikan sopel atau yang lebih itu apa dengan memberikan ekstra. Jadi sekolah membidik apa toh yang pas untuk SMA kita. Apa saja Yang pertama yaitu bengkel. Bengkel itu banyak ya. Karena ngapa kok sembunyi? Karena bengkel ternyata ya ini kok iya semua bapak ibu menggunakan sepeda motor. Nah sepeda motor kan tidak bagus terus, pasti ada rusaknya. Makanya SMA membidiknya bengkel. Nah, gitu. Jadi memang ini ya apa namanya tepat sasaran. Ini banyak sekali meskipun banyak ya. Apa namanya membuka peluangnya banyak. Yang kemudian yang kedua, ini kan semua bapak ibu guru atau yang lain itu pasti pakai baju. Nah, maka apa? Betul ya, dan selalu pengennya kan baru fashion. Maka sekolah bidiknya apa?
tata busana, tapi walaupun karena kita namanya juga masih SMA, maka pertama yang kita berikan adalah menjahit dulu Keterampilan ya. setelah itu nanti baru di selanjutnya misalnya model dan selanjutnya gitu. Itu akan namanya udah ada jalannya sendiri nanti ya. Kita sudah mengarahkan sampai situ, insya Allah akan digunakan di dalam masyarakat nanti. Ada tambahan lagi dari Bu Puni? Menambahkan sedikit aja. Ya. Jadi walaupun basic kita itu sekolah menengah atas ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang melanjutkan bekerja atau berwirausaha itu kecil. Maksudnya kita juga bisa membekali anak-anak SMA ini selain melanjutkan perguruan tinggi, tapi kita juga membekali mereka untuk berwirausaha dan bekerja seperti itu. Kreatif sekali ya, jadi anak-anak anak-anak yang kreatif, nomornya seperti itu ya. Oke, sangat menarik kalau misalkan kita bicarakan lagi, tidak akan ada habisnya ini kalau tentang kreativitas untuk generasi penerus ini. Oke, kita tutup untuk podcast pada atau ada tambahan lagi menurut Ya, ini tambahan untuk anak ibunya, karena kita kan juga perlu partner. Ya, kalau kita sudah mendidik, kemudian melatih, kalau kita tidak berpartner, maka kita juga berpartner dengan pengusaha-pengusaha yang sudah sukses. Iya, berarti ada kerjasama, jadi kerjasama dengan ini ya, perusahaan ya. Ya, misalnya kita yang tadi yang di awal adalah ekoprint, nah itu kan kita bentuk pameran. Ya, salah satunya minatnya sama dengan usaha yang sudah jadi dengan pariwisata di lokasi area, lokasi kan ada di Tapak, dan untuk yang buka kita dengan rumah makan. Oke, berarti nanti ada ini ya, ada apa namanya, ada urutannya, ada tindak lanjutnya ya. Semoga tidak terus lulusan dari musibah terus berhenti. Pokoknya nanti boleh kuliah, boleh kerja juga bisa, berwirausaha juga, insya Allah ada sudah dibekali dari musibah ini. Oke, ini tidak akan ada habisnya Bu Retno, Bu Uni, karena ini memang sangat menarik lagi. Kita tunggu tetap kedatangannya di musibah ya. Nah, ini kita tutup dengan yel-yel yang sangat keren sekali dari musibah. Ya, kita tutup dulu ya ini untuk podcast pada kesempatan hari ini. Musibah kuliah bisa, kerja siap, berwirausaha sukses. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.